Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Belasaki Putri Wandani dengan NIM 23022. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulasi subnet IPv4. Di sini kita memiliki tabel yang pertama, sudah tertera host IP address, original subnet mask, dan new subnet masknya. Kita akan mencari prefix dari original subnet mask dan new subnet mask. Nah, di sini kita akan mencari 255.255.0.0 di subnet mask. Nah, 255.255.0.0 itu prefixnya ada 16. Kita tulis di sini /16. Kemudian 255.255.255.248, 255.255.255.248 prefixnya 29. Ke sini /29. Kemudian kita akan mengisi tabel pertama ini dengan host IP address-nya. Kita isikan 1 sampai menjadi 172. Selanjutnya di bagian sini kita akan 31. Kemudian di sini 192. Kemudian di sini 166. Kemudian di sini 166. Kemudian pada tabel bawah ini kita isikan new subnet masknya, yaitu kita isi 21 semua untuk 255. Kemudian 248. Di sini kita isi dulu pertanyaannya. Number of subnet bits-nya yaitu 29 dikurangi 16. ini dari prefix new subnet mask dan 16 dari original subnet masknya. Kemudian kita enter, hasilnya 13. Untuk number of subnet grade-nya kita ketikkan dengan 2 pangkat 13 dari hasil pengurangan dari 29 dikurangi 16. Hasilnya 8192. Kemudian untuk number of host bit per subnetnya, kita isikan 22 ini dari semua bitnya dikurangi 29 dari new subnet masknya, prefix new subnet masknya.
Kita enter. Nah, untuk number of hosts per subnet ini kita ketikkan 2 pangkat 3 min 2. Nah, 3 ini hasil dari number of bits per subnet tadi. Kemudian kita untuk tabel ini kita menggunakan operasi AND atau AND. Jika satu dengan 1 yaitu hasilnya 1. Untuk 0 1 itu hasilnya 0. Untuk 1 0 hasilnya tetap 0. Kita sesuaikan saja. Nah, pada bagian network address-nya kita isi dari yang sudah kita lakukan dengan operasi AND ini, yaitu 172.31.192.160. Nah, untuk IPv4 address first host in this subnet ini, kita cuma memerlukan menambahkan satu angka, yaitu angka 1 di bagian 160. Nah, menjadi 161. Ketikkan 172.31.192.161. Kemudian di sini kita untuk broadcast-nya kita samakan dengan yang network address of this subnet-nya. Nah, titip 160. Kemudian kita tambahkan dari number of host bit per subnet, yaitu 3. Kita tambahkan angka 1 dari 3 dari belakang, yaitu 1, 2, 3. Nah, 3 dari belakang ini kita tambahkan 1. Nah, jadi 167. Untuk broadcast-nya yaitu 172.31.192.167. Untuk IPv4 address of last-nya itu kebalikannya, kalau yang tadi ditambah, yang ini akan dikurangi 1, yaitu menjadi 172.31.192.166. Untuk nomor 2 sudah tertera host IP address, original subnet mask-nya, dan new subnet mask. Kita akan mencari prefix seperti tadi, mencari prefix original subnet mask dan new subnet mask. Di sini kita cari 255.255.255.0. Kan 255.255.255.0 yaitu prefixnya adalah 24. Kemudian kita cari 255.255.254.0. 255.255.254.0 itu prefixnya 23. Nah, di sini kita akan mengisikan host IP address. Nah, kemudian di sini kita tekan 20. Nah, di sini 30.
Nah, di sini 1 kita isikan di sini 1. Kemudian di bawah ini kita isikan untuk new subnet mask-nya. Oh, 254.0. Nah, kemudian kita akan menjawab soal number of subnet bits-nya, yaitu 24 dikurangi 23. Ini 24 untuk prefix yang original subnet mask dan 23 untuk new subnet mask-nya. Hasilnya 1. Kemudian untuk number of subnet crate-nya kita ketikkan 2 pangkat 1. Ya, ini 1 hasil dari pengurangan prefix tersebut. Hasilnya 2. Kemudian untuk number of host bits per subnetnya kita ketikkan 32 dari semua bit dikurangi 23 dari new subnet mask-nya. Nah, hasilnya 9. Kemudian untuk number of hosts per subnetnya kita ketikkan 2 pangkat 9 hasil dari number of hosts bits per subnetnya. Kemudian kita kurangi dengan 2, hasilnya 510. Nah, di sini juga caranya sama. Untuk menentukan network address-nya menggunakan cara N, yaitu untuk 1 1 0 0 0 0 1 1. Ini juga sama. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini tetap 0 karena 1 N 0 itu hasilnya tetap 0. Jadi di sini kita tuliskan 195 titik 20 titik 30 titik 0 titik 0. Nah, untuk IPv4 address of first-nya yaitu kita tambahkan 1, jadi 195 titik 20 titik 30 titik 1. Nah, setelah itu kita akan mencari IPv4 broadcast address on this subnet ini. Kita mengikuti yang di network address-nya atau di atasnya. Jadi kita ketikkan 1 1 0 0 1 1 1 0, kemudian 1 1 1 1. Nah, sudah seperti ini. Untuk menentukan word address-nya kita tambahkan 9. Nah, 9 itu dari number of bits per subnet. Kita hitungnya dari belakang, tetapi kita mengisinya tetap dari depan. Dihitung dari belakang dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, dari sini kita isikan 1 semua. Nah, jadi ini untuk broadcast-nya. Tuh, kita ketik 195 titik 20
192.1.255. Nah, untuk IPv address of last-nya kita mengurangi 1, kebalikan dari network address sama IPv4 address first-nya. Kita ketikkan 195.20.31.254. Nah, untuk yang ketiga juga sama caranya, sudah tertera IP address, original subnet mask, dan new subnet mask. Kita tetap mencari prefix untuk original subnet mask dan new subnet mask-nya. Di sini ketikkan slash, kita cari 255.255.255.0. Di sini 255.255.255.0 yaitu /24. Kemudian ini 255.255.255.128. Kita cari di sini 255.255.128 yaitu 25. /25. Untuk ini kita memasukkan host IP address-nya yaitu 202. Kemudian 159. Kemudian 10. Kemudian 102. Untuk di sini kita mengetikkan new subnet mask-nya itu 255. Kita isikan satu semua. Dan 128. Nah, kita jawab pertanyaan ini dulu. Number of subnet mask-nya yaitu 25 dikurangi 24. Hasilnya 1. Kemudian kita pangkatkan 2 pangkat 1, hasilnya 2. Terus kemudian kita ketikkan 32 min dari 25, hasilnya 7. Kemudian untuk number of hosts per subnetnya kita ketikkan 2 pangkat 7 min 2, hasilnya 126 sama. Kemudian untuk menentukan network address-nya kita menggunakan cara yang sama juga, menggunakan perangkat IND. Tekan 1 0 1 0 1 0 1 1. Nah, ini adalah untuk network address-nya, kita tuliskan di sini. Jadi 202.159.10.0. Nah, untuk IPv address host first-nya kita tambahkan 159.10.1.1. Nah, kita akan mencari IPv4 broadcast-nya. Kita mengikuti bagian network address 11001
0 1 1 1. Nah, di sini 0. Kemudian kita ketikkan di sini untuk mencari broadcastnya, kita tambahkan dengan number of host-nya, kita tambahkan 7. Hitungnya dari belakang 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti dari sini kita isikan 1. Sini 127, kita ketik di sini 202.159.10.127. Nah, untuk IPv address of flash-nya kita kurangi dengan 1. 202.159.10.126. Untuk soal keempat juga sama, kita mencari terlebih dahulu prefixnya untuk original subnet mask dan new subnet masknya. 255.255.0 kita cari di subnet mask. 255.255.0 yaitu 24. Sini 255.255.248 255.255.48 yaitu 29. Nah, kemudian di sini kita ketikkan untuk host IP address-nya 192.135. Terus 230. Kemudian 110. Nah, untuk di sini kita ketikkan untuk yang subnet masknya. Kan 248. Setelah itu di sini number untuk of subnet bits-nya yaitu 29 dikurangi 24 hasilnya 5. Kemudian 2 pangkat 5 hasilnya 32. Untuk number of host bit subnetnya yaitu 32 dikurangi 29 dari new subnet masknya yaitu hasilnya 3. Kemudian di sini kita 2 pangkat 3 min 2 hasilnya 6. Untuk network address-nya di sini kita menggunakan IND juga. Ini ketik 1 1. Kemudian kita tuliskan di sini 192 titik
135 titik 230 titik 104 230 titik 104. Nah, selanjutnya untuk IPv address of first-nya kita tambahkan 1 menjadi 192 titik 135 titik 230 titik 105. Nah, untuk broadcast-nya sama, kita isikan di sini sesuai dengan network address-nya. Nah, untuk broadcast ini kita akan menambahkan 3 dari number of host bit per subnet. Jadi 3 dari belakang kita ubah menjadi angka 1, 1, 2, 3. Berarti dari sini kita ganti dengan angka 1. Nah, titik 11 itu untuk IPv4 broadcastnya. Jadi 192 titik 135 titik 230 titik 11 titik 230 titik 11 111. Kemudian untuk IPv address of last-nya kita kebalikan dari network address dan IP address of first-nya, kita kurangi 1 menjadi 192 titik 135 titik 230 titik 110. Nah, sudah dari sini semua. Pertanyaannya, mengapa SubNetMask penting pada saat menganalisis suatu IPv4 address? Jawabannya, SubNetMask sangat penting dalam analisis alamat IPv4 karena memungkinkan pemisahan bagian network dan host dari alamat IP, menentukan ukuran subnet, dan memfasilitasi routing, mengoptimalkan penggunaan alamat IP, serta meningkatkan keamanan dan pengelolaan jaringan. Tanpa SubNetMask, struktur jaringan sulit dipahami dengan benar, sehingga pengaturan dan analisis jaringan menjadi kurang efisien. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.